Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kekal. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kitab Ayub pasal 42 ayat 5 yang berkata demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak kisah baik sukacita maupun duka cita, kesembuhan maupun kematian, pemulihan maupun penderitaan, jatuh bangun dalam usaha maupun pekerjaan, bahkan kisah-kisah mengharukan. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, bagaimana jika seandainya kita di posisi orang-orang yang terlibat dalam tragedi kehidupan ini? Firman Tuhan merupakan sebuah pengingat yang sebenarnya dapat kita manfaatkan untuk membuat kita lebih waspada dalam segala keadaan. Berbicara mengenai Ayub, maka tidak akan bisa lepas dari ujian besar yang sekonyong-konyong datang tanpa pemberitahuan. Ayub yang dikenal sebagai orang yang saleh, dalam seketika harus kehilangan harta benda dan keturunannya. Tragedi mencekam ini semakin berat ketika dalam tubuhnya pun terdapat borok yang sangat menjijikkan. Istilahnya yang tersisa hanyalah nyawanya sendiri. Tanpa pemberitahuan dan tanpa antisipasi, ujian besar terjadi dalam hidup Ayub. Hal ini merupakan suatu kedaulatan Tuhan bagi tiap-tiap manusia. Karena sebenarnya Tuhan tidak hanya menguji kita saat kita kekurangan ataupun lewat sakit penyakit atau bisnis kita, ekonomi kita bermasalah. Tuhan pun menguji kita pada saat kita sedang dalam kelimpahan, usaha yang berkembang, maju dan sukses, dan kesehatan yang normal. Dalam perdebatannya dengan sahabat-sahabatnya, Ayub tetap pada pendiriannya untuk tetap memandang kepada Tuhan. Dalam kitab Ayub pasal 16 ayat 19 dan 20 mengatakan, ketahuilah, sekarang pun juga saksiku ada di sorga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, keadaan dunia sekarang ini yang mulai bergoncang menyadarkan kembali kepada kita bahwa ujian Tuhan itu nyata
dan memberikan pelajaran bagi kita untuk tetap mencari Tuhan sekalipun dalam keadaan yang terbatas. Karena sudah banyak sekali kejadian yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Kisah Ayub pun sama, dia tidak bisa menghindari sesuatu yang dikendalikan oleh kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya. Ayub hanya menunjukkan beragam respon dalam ujian yang dia hadapi, dan ini menunjukkan suatu sikap yang sebenarnya ada dari tiap-tiap manusia. Di titik inilah kita belajar bahwa iman bukan hanya tentang seberapa sering kita berdoa atau seberapa rajin kita beribadah, tetapi tentang bagaimana hati kita tetap melekat kepada Tuhan ketika semua yang kita andalkan runtuh, ketika jawaban doa terasa tertunda, ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, ketika harapan terasa memudar, namun kita tetap memilih untuk berserah. Sebab seringkali Tuhan tidak mengubah situasi dengan segera, tetapi Tuhan mengubah cara kita memandang situasi, sehingga di tengah air mata, kebingungan, dan kekecewaan, kita mulai menyadari bahwa Tuhan sedang membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam akan Dia. Bukan lagi sekedar mendengar tentang Tuhan dari orang lain, tetapi mengalami Tuhan secara pribadi dalam setiap lembah kehidupan yang kita alami. Adapun setiap respon dari manusia juga berbeda-beda. Ada orang yang merasa bahwa dia mampu menguatkan hatinya. Dia paham sampai di mana kekuatannya dan mampu bangkit kembali. Ada juga orang yang butuh kata-kata dorongan semangat dari orang lain. Dia sadar bahwa dia butuh orang lain untuk bangkit. Ada juga yang mencoba mencari jalan pintas, tiba-tiba lari dari masalah, semacam bunuh diri dan melakukan hal-hal yang membuat dia semakin terpuruk. Namun dalam kasus Ayub, dia bahkan merasa kenyang dengan kata-kata dorongan yang sebenarnya berbau penghakiman dari para sahabatnya. Dan ayat 2 merupakan respon Ayub yang menyebut mereka penghibur sialan. Dalam Ayub pasal 16 ayat 6 mengatakan, "Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan, dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku?" Ayub sadar bahwa mengutarakan pembelaan dan pembenaran diri di hadapan sahabatnya tidak akan merubah situasi yang dia hadapi saat itu. Istilah kasarnya, kata sabar pun sudah tidak mempan, kata semangat pun tidak ada pengaruhnya lagi. Karena dia yakin bahwa hanya Tuhanlah yang mampu mengatasi masa-masa sulit dalam hidupnya. Dua pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Ayub ini. Yang pertama, ujian dari Tuhan adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Dalam Ayub pasal 16 ayat 12 mengatakan, "Aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya." Dalam hal ini, Allah mau kita untuk jujur atau berkata apa adanya. Mengeluh adalah suatu hal yang wajar, karena dalam suatu keluhan manusia, di sana terdapat kejujuran. Dan Ayub dalam hal ini dengan jujur mengatakan apa saja yang dia rasakan di dalam ujian itu. Allah benar-benar ingin mengetahui kejujuran Ayub. Milikilah kejujuran kepada Allah terkait dengan perasaan yang kita hadapi dalam segala situasi. Jangan memendam rasa karena itu akan membuat kita kesusahan.
Seringkali kita ingin terlihat kuat di hadapan orang lain, tetapi rapuh di hadapan Tuhan. Padahal justru kejujuran di hadapan Tuhanlah yang membuka pintu pemulihan. Sebab ketika kita berani mengakui kelemahan, luka, dan kekecewaan kita, disinilah Tuhan mulai bekerja. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan, menguatkan, dan membentuk hati kita agar semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Karena di balik setiap ujian yang kita alami, Tuhan sedang menyiapkan kedewasaan iman yang tidak bisa diperoleh hanya melalui kenyamanan hidup. Yang kedua, ujian dari Allah untuk membuktikan kesetiaan kita untuk terus memandang Allah. Pengharapan kita bukan diperbesar dari apa yang orang lain katakan, melainkan dari pengalaman kita dengan Tuhan setiap hari. Dalam kitab Ayub pasal 16 ayat 20 dan 21 mengatakan, "Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya." Ayub telah menerima perkataan yang menghibur, namun bukan karena perkataan-perkataan ini yang membuat dia setia, namun sikapnya atau keputusannya untuk memandang kepada Tuhan dalam perkara ini yang membuat dia tetap setia. Allah adalah saksi kita dalam berbagai macam perkara dalam dunia ini. Belajarlah untuk jujur di hadapan Allah dan terus tunjukkan kesetiaan kita di hadapan Tuhan dengan tetap mengarahkan hidup kita kepada Tuhan Allah kita. Kesetiaan bukanlah tentang seberapa indah kata-kata iman yang kita ucapkan, tetapi tentang keputusan yang kita ambil setiap hari untuk tetap berharap, tetap berdoa, tetap berjalan bersama Tuhan. Meskipun hati kita terluka, iman kita diuji, dan kekuatan kita terasa habis. Sebab pada saat inilah Tuhan membuktikan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di saat kita merasa sendirian. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12 mengatakan, "Bergembiralah atas segala rencana Allah bagi saudara. Bersabarlah dalam kesukaran dan berdoalah selalu." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita mau di dalam hidup kita, di masa hidup kita, untuk belajar jujur di hadapan Allah dan memilih untuk terus memandang kepada Allah dalam segala situasi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang ajaib. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini, yang telah meneguhkan kehidupan kami, menguatkan hati kami, mendidik kami untuk terus memandang kepadamu. Ajar kami untuk tetap jujur, setia, dan terus-menerus memandang kepadamu Tuhan dalam setiap musim hidup kami, baik dalam sukacita maupun dalam penderitaan.
Kuatkan iman kami agar tidak mudah goyah dan tidak pernah terkalahkan. Dan bentuk hati kami supaya semakin serupa dengan kehendak-Mu, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah dan ajaib. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan, dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.